praktikum koloid dengan membuat puding lumut mentega. Nama saya Ahmad Ilham Syafruddin, absen 02. Perkenalkan, nama saya Amalia Natantri, nomor absen 5. Nama saya Pranestianingrum, absen 36. Perkenalkan, nama saya Amalia Nela Sujaro, absen 4. Saya Putri Emilia Sukardi, absen nomor 27. Saya Hafiz Arya Prabaswara, nomor absen 16. Definisi koloid. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, sehingga mengalami efek tindal. Sistem koloid dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase terdistorsi atau zat terlarut dan medium pendispersi atau pelarut. Keduanya terdiri dari 3 fase, yaitu padat, cair, dan gas yang bersatu. Namun antara fase gas dan gas tidak membentuk sistem koloid karena bercampur homogen tetapi larutan. Agar-agar sebenarnya adalah karbohidrat dengan berat molekul tinggi yang mengisi dinding sel rumput laut. Dia tergolong kelompok pektin dan merupakan suatu polimer yang tersusun dari monomer galaktosa. Agar-agar dapat dibentuk sebagai bubuk dan diperjualbelikan. Agar-agar juga merupakan koloid
pada cair, bukan suatu larutan maupun suspensi. Dengan bentuk yang padat dan kenyal ini, kita mungkin masih bingung mengapa agar-agar disebut sebagai koloid, padahal koloid ini merupakan campuran-campuran zat yang berbeda. Berikut ini penjelasan mengapa agar-agar disebut sebagai koloid. Alasan agar-agar disebut koloid. Agar-agar disebut koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta. Karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian, saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Pada sistem koloid ini, yang menjadi fase terdispersi adalah air, dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar. Sifat koloid agar-agar. Di sini agar-agar mempunyai sifat koloid liofil. Dalam arti, agar-agar yang belum jadi dalam fase cair teradsorpsi oleh fase padatnya, sehingga mengakibatkan seolah-olah bentuk agar-agar adalah padat. Proses pembentukan koloid pada agar-agar. Pada pemasakan agar-agar, terjadi reaksi hidrolisis. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi dari suhu pembentukan gel akan mengakibatkan polimer keragenan dalam larutan menjadi molekul acak. Bila suhu menurun, maka keragenan akan membentuk struktur double helix atau pilihan ganda dan membentuk polimer, dan apabila penurunan suhu terus dilanjutkan, polimer-polimer ini akan terikat saling silang secara kuat, dan dengan makin bertambahnya bentuk helix akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Saat dipanaskan di air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Ketika didinginkan, molekul-molekul agar-agar mulai saling merapat, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul air, sehingga terbentuk sistem koloid pada cair. Kisi-kisi ini dimanfaatkan dalam elektroforesis gel agarosa untuk menghambat pergerakan molekul objek akibat perbedaan tegangan antara dua kutub. Kepadatan gel agar-agar juga cukup kuat untuk menyangga tumbuhan kecil, sehingga sangat sering dipakai sebagai media dalam kultur jaringan.